Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tendi Rusandi, NIM 123303094 dari program studi hukum tata negara siasa kelas C. Nah, saya mengutip pendapat dari Az-Zumardi Azra bahwa Islam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan umat manusia, menghadirkan sebuah konsep tunggal yang mencakup ajaran hidup bermasyarakat dan beragama. Dalam pandangannya, agama memiliki dua peran krusial. Yang pertama adalah mengajarkan pelaksanaan ritual keagamaan seperti sholat, puasa, dan berzakat. Dan yang kedua adalah menekankan pentingnya kedamaian dan toleransi. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membacakan dan menjelaskan ayat tentang perdamaian. Nah, ayat yang pertama yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 61 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu huwas samiul alim. Yang artinya akan tetapi jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau Nabi Muhammad padanya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya hanya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa perang diizinkan dalam Islam adalah demi melindungi dakwah, mempertahankan diri, dan atau melawan kezoliman. Meskipun berperang bukanlah satu-satunya cara yang dikehendaki, bahkan terciptanya perdamaian adalah lebih didambakan oleh Islam. Dan karena itu, wahai kaum muslim, jika mereka atau sebagian dari orang kafir itu condong kepada perdamaian, maka terimalah, sebab bukanlah perang itu yang dikehendaki Islam. Dan untuk menguatkan mental kalian dari kemungkinan munculnya pengkhianatan di balik perdamaian tersebut, maka bertakwalah kepada Allah, serahkan seluruh urusan kepadanya. Setelah berusaha sekuat tenaga, sungguh Dia Maha mendengar segala bentuk percakapan mereka, Maha mengetahui apa saja yang mereka rencanakan atas kalian, dan Allah pasti akan membela kalian. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ilal amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, damaikanlah keduanya dengan adil, bersikaplah adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Nah, dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa jika ada dua golongan orang mukmin berperang, maka harus diusahakan perdamaian antara kedua pihak yang bermusuhan itu dengan jalan berdamai sesuai dengan ketentuan hukum Allah, berdasarkan keadilan untuk kemaslahatan mereka yang bersangkutan. Jika setelah diusahakan perdamaian itu masih ada yang membangkang dan tetap juga berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka golongan yang agresif yang berbuat aniaya itu harus diperangi sehingga mereka kembali untuk menerima hukum Allah. Jika golongan yang membangkang itu telah tunduk dan kembali kepada perintah Allah, maka kedua golongan yang tadinya bermusuhan itu harus diperlakukan dengan adil dan bijaksana, penuh kesadaran sehingga tidak terulang lagi permusuhan seperti itu di masa yang akan datang. Allah memerintahkan supaya mereka tetap melakukan keadilan dalam segala urusan mereka karena Allah menyukai dan memberi pahala kepada orang-orang yang berlaku adil dalam segala urusan. Nah, kemudian ayat yang ketiga yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Nah, dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin semuanya bersaudara seperti hubungan bersaudara antar nasab, karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama dan kekal dalam surga. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan, Muslim itu adalah saudara Muslim yang lain. Jangan berbuat aniaya dan jangan membiarkannya melakukan aniaya.
Orang yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah membantu kebutuhannya. Orang yang melonggarkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah akan melonggarkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Orang yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutupi kekurangannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, karena persaudaraan itu mendorong ke arah perdamaian, maka Allah menganjurkan agar terus diusahakan di antara saudara seagama seperti perdamaian di antara saudara seketurunan, supaya mereka tetap memelihara ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan mereka memperoleh rahmat dan ampunan Allah sebagai balasan terhadap usaha-usaha perdamaian dan ketakwaan mereka. Dan dari ayat tersebut dapat dipahami perlu adanya kekuatan sebagai penengah untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.